yaitu organ reproduksinya sehat, serta yang kedua fungsinya sehat. Fungsinya artinya bisa memiliki keturunan. Nextnya yang mana nih? Aku nggak bisa ngobrol dari sini. Oke, ya. Kalau konsep tentang kesehatan reproduksi itu sangat luas, from womb to tomb, dari rahim ibu sampai dengan liang lahat. Bagaimana reproduksi itu berbicara tentang keturunan dan juga berbicara tentang sustainability. Ya, sejak sebelum hamil, kemudian hamil di dalam kandungan, bayi, anak, remaja, dewasa, menopause. Ya, selain bereproduksi tentu kualitas hidupnya itu harus sehat. This is the meaning of reproductive health. Slide please. Next. Ya. Kalau David Barker pada tahun 2002, David Barker menyatakan konsep fetal originated adult disease atau the first 9 months shape the rest of your life. Bahwa ketika seorang perempuan mengandung, dia bukan saja mengandung anaknya, tetapi dia juga sedang mengandung cucu-cucu dan cicit-cicitnya ke depan. Ketika janin di dalam kandungan, itu akan ditentukan nasibnya, apakah dia akan menjadi ketua umum Kadin, apakah akan menjadi direktur Bio Farma, apakah akan menjadi ketua senat akademik, tergantung dari nutrisi yang diberikan oleh ibunya, tergantung dari exposure yang ada di dalam rahim. Ini saya nggak bisa ya. Jadi mesti ngomong next slide ya. We are what we eat, you are what you eat. Sayang sekali konsep balance diet ini kalah populer dengan 4 sehat 5 sempurna. Padahal ini sudah berubah. Lihat di bawah itu bagaimana perilaku hidup bersih sehat, olahraga, air yang cukup, timbang berat badan, protein nabati, protein hewani, batasi gula, garam, minyak itu di atas. Ya, ini sangat banyak berkonflik dengan industri. Ya. Tetapi jelas ini you are what you eat, we are what we eat. Next slide please. Next. Sehingga kalau kita ingin sehat, menyiapkan sumber daya manusia yang baik dari mulai lahir sampai dengan menopause, begitu banyak yang harus disiapkan. Tadi Bu Sri TTI sudah menyampaikan salah satunya adalah melindungi si sumber daya manusia ini dari infeksi. Vaksinasi HPV, MMR, MAMS itu wajib di luar semua. Kenapa? Supaya kalau dia hamil sehat. Advokasi, nutrisi, pembiayaan, semua penting kalau kita berbicara menyiapkan sumber daya manusia. Dan kita berbicara tentang kesehatan reproduksi, berbicara tentang perencanaan keluarga. Slide berikutnya. Oleh karena itu Vigo membentuk komite yang namanya Pregnancy and Non-Communicable Diseases Committee. Ada komite kehamilan dan pencegahan penyakit tidak menular, penyakit degeneratif, yang menyedot biaya JKN 70%. Ya, PBI kita sekitar 40 triliun, 50 triliun, 70% habis untuk penyakit degeneratif. Vigo jelas dia menyampaikan, kalau mau mencegah penyakit degeneratif kayak diabetes mellitus, hipertensi, stroke, kardiovaskular, mulai dari prakonsepsi, dimulai pada saat trimester pertama kehamilan, trimester kedua kehamilan, ketiga, dan pasca persalinan. Ya, jadi inilah yang dinamakan sebagai konsep kesehatan reproduksi. The next, satu indikator penting kesehatan reproduksi adalah angka kematian ibu. Kita lihat angka kematian ibu Indonesia 189 per 100.000 kelahiran hidup. Kalau kita punya 5 juta persalinan, maka angka kematian atau ibu yang wafat tercatat 9.500 per tahun. Next slide. Tetapi, ya ini data yang paling tinggi kita lihat. Next slide lagi. Baru 3.500 ya kita, dan next atau 4.000 sampai 5.000 yang tadi catat di maternal perinatal death notification Kementerian Kesehatan. Slide. Dan kita bisa lihat ibu wafat yang terbanyak 80% wafatnya di rumah sakit. Kenapa? Karena dia meninggal karena perdarahan, karena preeklamsia, dan itu terjadi pasca persalinan sehingga terjadi di masa nifas.
Bisa terjadi karena rujukannya terlambat atau infrastruktur kita tidak siap. Ibu yang wafat kita temui masih ada di bawah 19 tahun usianya, walaupun undang-undang perkawinan 19 tahun. Kita temukan ibu yang wafat pada kehamilan lebih dari 3, lebih dari 5, lebih dari 6. Walaupun kontrasepsi, the first pillar safe motherhood, ya kita sudah berteriak-teriak, tapi ternyata masih ada. Grande multipara, masih ada teen pregnancy. Slide. Next slide. Ya kalau Mahmud Fatala dia bilang, kenapa seorang ibu meninggal? The road to die, ya karena dia poor socio-economic development, excessive fertility, high risk pregnancy, life-threatening complication, and then she will die. Next. On the other hand, dan yang lainnya yang sangat penting, kita juga berhadapan dengan isu tentang total fertility rate. Bagaimana Profesor Haryono Siono pada saat era Pak Harto tahun 1970 sukses menurunkan total fertility rate dari 6.0 sampai 2,3 dan sekarang kita 2,18. Slide. Angka replacement rate sustainability untuk sebuah negara itu 2,1 TFR. Tadi kita berbicara kesehatan ibu, berbicara reproduksi, kematian ibu, dan sekarang total fertility rate. Kalau negara mau sustain, replacement rate-nya harus 2,1. Artinya satu pasangan suami istri harus punya anak minimal 2, karena menggantikan ayah ibunya kalau dia wafat. Bagaimana Indonesia kita bisa lihat, tahun 1970 kita angkanya 6, sekarang kita angkanya 2,1. Tahun 19 diramalkan tahun 2100 kita TFR kita 1,3 ya. Next slide. Apa bahayanya kita bisa lihat. Ya, ada 7 provinsi, 6 provinsi kita total fertility rate di bawah 2,1, termasuk DKI Jakarta 1,7, Yogyakarta 1,8, Jawa Timur 1,9. Artinya apa? Di provinsi-provinsi ini ada pasangan-pasangan yang menikah dan dia tidak punya anak, atau dia menunda untuk punya anak. Sementara di provinsi yang lain, ya NTT, Papua 2,7 total fertility rate. Dan memang total fertility rate itu berkorelasi positif dengan kemakmuran, kesejahteraan. Semakin makmur sebuah negara, TFR makin rendah. Kalau di dunia yang well developed, total fertility rate 2, di bawah 1 bahkan. Jepang, Korea, Taiwan, dia sekarang SD, SMP, SMA tutup karena nggak ada muridnya. Singapura, tetapi negara Afrika TFR masih 5, 4, 6. Ya makanya ada seorang ilmuwan saintis yang meramalkan kiamat itu akan terjadi secara otomatis ketika manusia punah dengan sendirinya. Yang ada tinggal hewan-hewan aja gitu ya. Kalau kita jalan-jalan di Busan itu, ya nenek-nenek, ibu-ibu dia bukan bawa bayi, dia bawa anjing, ya dipakein LV, bajunya LV, ya, Gucci. Jadi kalau pakai LV di Korea itu hewan piaraan bukan manusia. Ya, gitu. Next slide. Ya ini demografi, inilah bagaimana piramida penduduk Indonesia. Sekarang kita masih bagus, pinggangnya masih cukup, penduduk usia reproduksi 15-64 masih cukup. Tetapi akan bahaya kalau piramidanya segitiga terbalik. Yang banyak adalah aging people, super aging population, sementara penduduk usia reproduksi sedikit. Slide lagi, next slide. Next slide. Ya, tadi Bu Sri Teki menyampaikan bonus demografi. Bonus demografi itu sesuai dengan dependency ratio, angka ketergantungan. Ya, berapa banyak penduduk usia reproduksi menanggung penduduk usia non reproduksi, dan kita sekarang di angka sekitar 40%. Ya, jadi setiap 100 penduduk usia reproduksi reproductive age menanggung 44 yang tidak produktif. Dan kita lihat dependency rate kita itu paling rendah di 2040, 41,9%. Jadi kalau mau mencapai Indonesia emas, sekarang kita pendapatan GDP per kapita sekitar 5.300 per kapita per tahun targetnya. Singapura 15.000 per GDP per kapita per tahun. Bisa nggak kita mencapai itu? Waktunya tinggal 15 tahun lagi, sedangkan dependency ratio kita terus nanti akan naik ya. Next slide lagi. Kalau kita lihat, justru kita akan bahaya nih, karena dependency ratio kita akan naik. Kita akan meninggalkan bonus demografi. 2045 itu kita meninggalkan bonus demografi. Kenapa? Karena aging, lihat agingnya naik, TFR-nya turun, dependency ratio naik.
working age-nya turun. Jadi kalau kita tidak menyiapkan tidak menyiapkan masa-masa window yang sempit ini, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Randy, this is the chance for us, point of no return. Kalau kita salah, selesai. Dan challenge kita nih soft skill kita berat. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia cuma 30 juta. Slide lagi, human capital development kita di ASEAN cuma nomor 6 sama dengan Vietnam. Soft skill kalah. Tadi perencanaan dan produksi itu lihat, dari hulunya kita udah kalah. Sehingga sekarang kita lihat seperti ini ya. Next slide lagi. Padahal lihat, berapa jumlah peneliti per 1 juta penduduk? Indonesia cuma 1000. Malaysia yang belajar sama Indonesia 2.500. Jangan bicara Korea Selatan 8.000, Jepang 7.000. Makanya mereka bisa menggantungkan ekonominya pada research and knowledge. Research based economy, knowledge based economy. Di Indonesia ada 750.000 insinyur, yang bekerja real insinyur cuma 3.000. Sisanya jadi bankir paling banyak. Jadi presiden juga sih insinyur. Next slide. Ya, ini tadi Bu Sri Teki menyampaikan berapa dana penelitian Indonesia ini ketika Deputi Bappenas presentasi, saya lihat ya, 0,3% dari total PDB. Dan memang itu government. Kalau di luar 75% itu private. Kenapa dia private? Karena tax deduction-nya jalan. Saya ingat almarhum Pak Bun, beliau menyumbang uang 5 miliar ke FKUI. Dia lewat Temasek, dok saya masukkan dulu ke Temasek. Kenapa? Kalau saya kasih Temasek, Singapura akan memberikan making fund. Saya kasih 5 miliar, Singapura kasih 5 miliar. Kemudian saya dapat tax incentive di Singapura. Baru dari sana uangnya masuk ke FKUI. Dan itu belum terjadi di kita, walaupun undang-undang PP-nya udah ada. Korea yang ditanya 4% dari PDB. Dan dia butuh waktu 40 tahun untuk membangun research based economy, knowledge based economy. Slide. Ya, jadi kalau kita mau lolos nih dari middle income trap, ini the power of knowledge based economy, the research based economy. Hulu kita ketinggalan, sekarang ada di tengah-tengah nih, middle. Inilah kita harus kerja keras di sini. Slide lagi, next slide. Saya setuju banget, saya senang sekali Bio Farma Kadin mensupport acara ini. Ya, Amerika ya. Kalau kita bicara Amerika, mereka punya teknologi transfer office yang luar biasa. American Association University Technology Manager, slide autumn, slide lagi. Bagaimana mereka bisa menjemput semua inovasi, mana yang patentable, marketable, slide terus. Ya. Ini penemuan universitas. Kita dari UI. University invention will change the world. Ya, betul. Tetapi kalau nggak dijemput, tidak ada kolaborasi ABGC tadi sama M media, nonsense. Termasuk peneliti ya. Apakah penelitian ini patentable, marketable? Bahasanya masih sama antara scientist dan industri. Ya, dengan Pak Randy bisa beda itu. Dr. Taufan sama Pak Randy bisa beda bahasanya kalau tidak ada intermediator. Teknologi transfer officer namanya, slide. Tidak akan pernah terjadi. Slide lagi. Nah, saya hanya menunjukkan bagaimana Amerika dalam kurun waktu 20 tahun spending money-nya, budget spending-nya 1.000 triliun. Dia menemukan invensi 25.000 invention, kemudian 800 jadi new product. Ya, 200 jadi obat sama vaksin. Kontribusi terhadap pendapatan 1,3 triliun US dollar. Dan luar biasa. Nah, ini baru research based economy, baru knowledge based economy. Slide lagi. Terus berikutnya lagi, clinical research tenaga kita di Malaysia. Clinical research Malaysia. Betapa Malaysia sudah menyatakan Malaysia is the preferred destination for the clinical research in the world. Coba, semua pengembangan obat Malaysia. Slide. Terus, ya ini bisa lihat clinical research Malaysia ini kalau company ya Bio Farma lokal, nasional, multinasional company mau melakukan pengembangan apa tempatnya Malaysia, dia punya semua slide. Ya, lihat nih, semua. Bagaimana top sponsor ya, CRO, industri. Belum ada Bio Farma di sini. Slide lagi. Tempatnya dah lihat, to make Malaysia the preferred destination for the clinical research. Itu visinya government. Ini ada di bawah government, Ministry of Health, Ministry of State, Enterprise, ya, BUMN. Terus lagi Ministry Keuangan. Lihat. Slide terus.
Nih, patient registry. Dia punya semua patient registry. Cancer, kita sekarang dipegang profesi, kardiovaskular, preeklamsia, semua. Sehingga ketika industri akan melakukan penelitian klinik, dia tahu di rumah sakit mana tepatnya, berapa cepat dia rekrutmen pasien, siapa yang akan membantu, dan seterusnya. Malaysia, slide lagi. Terus lagi. Jadi kalau kita ingin maju, lihat, nomor 1 wajib ada teknologi transfer office. Indonesia, kalau Malaysia namanya MTDC, Malaysian Technology Development Corporation, udah jadi perusahaan. Ya, kita harus punya SDM TT officer. Dia yang menjemput bola, yang menjadi perantara antara industri dan saintis. Dia melihat penelitian ini patentable, marketable, dia mencarikan angel investor, dan terus lain. Clinical Research Indonesia kita belum punya. Walaupun sekarang ada di BKPK, Kemenkes, harusnya acting, tidak. Jadi ketika seorang akan melakukan clinical trial, dia tidak datang pada rumah sakit masing-masing, dia datang pada Clinical Research Indonesia. Dia akan membuat ini bagaimana protokol. Dia ini listnya principal investigator, ini listnya clinical trial site, ini kecepatannya rekrutmen. PKS-nya diselesaikan semua di sini. Apa hak peneliti dan seterusnya, termasuk HTA, Health Technology Assessment, Medical Device Authorities. Ini yang dibutuhkan kita kalau kita ingin quantum leap menjadi knowledge based economy country. Lain terus dan kembali. Ya, ini diagram kompartemennya. Ada 3 kompartemen yang sangat penting yang di hulu. Ini loh, kalau kita mau maju, kita punya biodiversity yang luar biasa. Kita harus bangun pusat riset, koordinasi bahan baku dan seterusnya. Selain yang di tengah diproses, ya ini harus ada teknologi transfer office, pengembangan clinical trial site, ya uji klinis, marketing coach. Bagaimana mahasiswa fakultas kedokteran itu atau rumpun ilmu kesehatan itu adalah marketing coach untuk pengembangan obat, pengembangan alat kesehatan lain. Dan yang outputnya distribusi, absorption, JKN, Badan POM ini lah. Slide terus. Dan kalau dihubungkan, next slide, ini dia. 3 kompartemen inilah yang harus kita kerjakan. Udah ada semua. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Randy, ya kan? Kita tinggal perlu strong leadership, ya, akuntabilitas. Slide terus. Terus dari hulu, dan ini kita lihat ya, dia terus lagi. Ya. Yang saya setuju tadi Bu Tegi menyatakan, when you educate a woman, you educate a nation. Jadi perempuannya memang harus pintar. Semua starting from the family, how to start the family. Jadi hulunya dibangun, tengahnya dibangun, hilirnya pun dibangun. Slide lagi terus. Ya. Termasuk fertility. Penting sekali. Jangan sampai orang-orang yang pintar-pintar, yang ekonominya cukup, justru nggak mau punya anak. Dan termasuk kesalahan universitas itu. Ya, ketika calon-calon PPDS perempuan masuk PPDS nggak boleh hamil dalam tahun pertama, itu salah. Ya. Slide terus. Ya, climate change juga penting. Ya, slide. Climate change, kemudian endocrine disruptor, ini tantangan-tantangan kita yang akan mengganggu fertility, dan ini challenge bagi kita untuk creating human resources of our country. Ya. Slide. Next slide terus. Ini karena waktunya. Sehingga harus kita lakukan personalized family planning. Family planning sekarang beda challenge-nya dengan family planning 30 tahun yang lalu. Ya, edukasi kesehatan reproduksi itu penting sekali. How to start the family, when is the golden time to have a children, to get a pregnancy, dan membuat semua perempuan itu sehat. Ya, lindungi tadi, proteksi terhadap kanker serviks. Dr. Tovan ini sahabat saya yang paling galak. Ya kan, dia sangat concern dengan kanker serviks, tapi saya setuju sekali. Ya, next slide terus lagi. Ya, family planning, it's about to start the family. Ini adalah investasi yang paling berharga bagi setiap negara untuk maju, adalah family planning. Semua negara berlomba-lomba, next slide, yang membuat program family planning yang baik. Ya. Terus, next slide lagi terus. Jadi 5P ya itu untuk SDGs tadi Bu Tegi menyampaikan prosperity, planet, poverty, semua ya dengan perencanaan keluarga itu selesai semua. Slide
Ya. Ya ini, ya kalau perencanaan keluarga yang baik ini, ya, bagaimana seorang perempuan dan laki-laki juga penting nih. Kadang-kadang laki-laki ini padahal 50% yaitu andilnya bapak-bapak itu kalau kita ingin membuat keluarga yang sehat, ya. Dari remaja, ya, kemudian dewasa sampai dengan punya anak, ya. Apa nutrisi yang baik? Ya, Bapak Presiden kita menyampaikan nutrisi yang baik, ya betul, harus semuanya. Ya. Sebelum dia hamil, saat dia hamil, kemudian pada saat dia anak-anak, ya. Slide lagi. Next slide, terus lagi slide. Nah, bahkan negara berlomba-lomba sejak hulu. Dia ingin meng-create mandatory screening ketika bayi lahir. Kalau di Cina, bayinya berapa persen dia menderita kelainan kardiovaskular, kemungkinan menderita cancer, sehingga lifestyle dan environment bisa di-adjust supaya sumber daya manusianya sehat, supaya belanja negaranya tidak tersedot kepada penyakit degeneratif. Ya, jadi kita kalau bekerja memang Indonesia ini mau tidak mau nggak punya pilihan, harus terstruktur, sistemik dan masif dari primer, sekunder dan tersier, dari hulu sampai ke hilir. Ya, slide. Ini challenge kita, ya. Kalau family planning, kelahiran teen pregnancy, kematian ibu, bayi, stunting, anemia pada ibu hamil yang 49%. Total fertility rate yang harus dikendalikan di angka 2,1, yang nggak boleh turun. Teen pregnancy dan unmet need tadi KB yang tinggi. Jadi personalized family planning. Next slide lagi. Okay. This is the like elephant in the room. Ya, masalah yang sangat besar di depan mata dan kadang-kadang kita tidak menyadari. Demografi, climate change, sustainability, fertility, prosperity. Ya, inilah yang harus kita lakukan. Gitu. Slide, where do we go from now? Where do we go from here? Ya, slide, next slide. Ada 3. Secara garis besar nomor 1, layanan primer harus dikuatkan. Edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, screening masif, infectious diseases, TB, penyakit menular yang lain, degeneratif. Ya, termasuk infrastruktur layanan primer. Penggunaan layanan primer di Indonesia less than 15%. Less than 15%. Akses kita masih jelek. Layanan primer, rumah sakit juga jelek. Promotif, preventif. Kembalikan puskesmas ke kita awalnya promotif, preventif. Ya, vaksinasi tadi penting. Next slide lagi, yang kedua, pembangunan ketahanan dan kemandirian kesehatan. Akses dan kualitas layanan kesehatan, JKN, distribusi tenaga medis dan kesehatan, era globalisasi dan medical tourism, produksi obat dan alat kesehatan yang tadi kita bicarakan ada 3 kompartemen. Dan terakhir, next slide, manajemen layanan kesehatan yang modern. Ya, kita punya teknologi, ada big data, blockchain, holding, Bio Farma tadi holding. Bagaimana memang infrastruktur vaskes yang ada di kita harus dikelola dengan manajemen yang baik, modern, akuntabel, dan tidak kalah dengan swasta. Tidak boleh kalah dengan swasta kalau kita keluar dengan manajemen yang baik, ya. Slide. Oke. Ya, ini yang penting, bahwa merencanakan, menyiapkan dan menjaga kehamilan dengan baik itu berarti membangun bangsa. Bukan saja 1000 hari pertama kehidupan, tapi 100 hari sebelum hamil. Itu penting. Bagaimana hamil itu bukan zamannya lagi. Kebetulan saya selalu bercanda, orang Indonesia ini kita senang sekali membayar wedding organizer ratusan juta, miliaran rupiah untuk menikah. Tetapi ragu-ragu untuk program hamil, keluaran uang banyak mikir. Padahal jauh lebih penting pregnancy organizer dibandingkan wedding organizer. Gitu. Ya. Jadi harusnya kita bisa buka bisnis Pak Randy, pregnancy organizer. Belum ada kompetitornya. Slide. Ya. Dan yang lain ini loh. Kalau kita mau menjadi knowledge based economic country, teknologi yang kita manfaatkan. Big data is new oil, ya. Otoritas data kesehatan itu sangat penting. Indonesian Biobank, Indonesia biodiversity kita ini nomor 2 terkaya di dunia. Nomor 2 terkaya di dunia. Kita belum punya Indonesian Biobank. Teknologi transfer office dan connectivity Indonesia. Ini yang akan membuat kita maju, ya.
menjadi Indonesia Emas 2045, sehingga pendapatan GDP per kapita kita 15.000 US dollar ya per tahun, atau 15 juta per bulan per kepala keluarga. Next slide. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.